Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Calon Guru 89. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share yang sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman sekalian yang sementara mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2021, kali ini saya ingin membagikan tips sukses lulus UKM PPG tahun 2021. Jadi UKM PPG atau ujian online ini menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam proses kelulusan atau dalam penentuan teman-teman mendapatkan sertifikat pendidik. Oleh karena itu, saya ingin berbagi tips lulus UKM PPG 2021 kepada teman-teman yang sementara mengikuti PPG dalam jabatan agar teman-teman bisa belajar secara terarah dan teratur, namun tertarget dengan baik dan hasilnya pasti akan lulus jika teman-teman mengikuti tips ini. Dan tips ini saya bagikan khusus untuk prodi PGSD atau dengan nomor kode sertifikasi 27. Kenapa khusus untuk prodi PGSD? Karena kita akan melihat dan mereview kisi-kisi UKM PPG secara khusus bagi prodi PGSD. Oke teman-teman, jadi ujian di mana-mana itu pasti ada kisi-kisinya, dan kalau teman-teman mau belajar dan berusaha dan tidak patah semangat terus belajar dari kisi-kisi, maka teman-teman pasti akan lulus. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kisi-kisi UKM PPG atau UP ini teman-teman bisa unduh di portal pendaftaran UKM PPG tahun 2021. Teman-teman masuk di Google, kemudian masuk di portal UKM PPG, kemudian di bagian pengumuman sini ada download kisi-kisi soal UP, teman-teman klik. Setelah teman-teman klik, akan diarahkan ke drive, dan di sini ada banyak kisi-kisi dari berbagai mata pelajaran atau berbagai prodi, dan ini guru kelas di bagian kedua, teman-teman bisa mendownloadnya di sini. Setelah mendownload, teman-teman diharapkan melihat kembali kisi-kisi yang ada supaya teman-teman bisa membaca dan belajar kembali berdasarkan kisi-kisi. Dan bagaimana caranya? Mari kita lihat. Ya, ini adalah kisi-kisi UKM PPG atau UP untuk guru kelas SD. Totalnya ada 100 nomor. Dan ini kisi-kisinya dalam tabel bentuknya seperti ini. Ada nomor, ada CPBS, CMPK atau capaian mata kuliah, materi atau topik, sub materi, dan juga indikator. Nah, di sini teman-teman ada 100 indikator atau pas sesuai dengan jumlah butir soal yang keluar pada UP, yaitu 100 nomor. Artinya soalnya otomatis keluar dari sini, tinggal teman-teman memperdalam kembali materi yang sudah didapat pada saat perkuliahan daring. Oke teman-teman, jadi teman-teman cukup lihat dari materi dan submateri. Di sini contohnya sikap cinta tanah air, kemudian submaterinya sikap nasionalisme. Ini teman-teman harus baca kembali, sikap cinta tanah air itu yang bagaimana, sikap nasionalisme itu indikatornya apa-apa. Oh, dia setia, peduli, dan seperti apa. Setelah baca itu, kalian hubungkan lagi dengan indikator. Oh, indikatornya akan muncul soal menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Indikatornya sudah jelas di sini bahwa menunjukkan sikap nasionalisme dalam hal mendidik, mengajar, membimbing. Ya, ini teman-teman bisa memperdalam kembali, membaca kembali sesuai dengan rambu-rambu yang ada, sehingga ketika teman-teman mengikuti ujian, apa yang teman-teman pelajari, itulah yang akan keluar di soal UP. Oke teman-teman, jadi sebelum teman-teman berlatih harus mereview kembali semua indikator, submateri, dan
materi atau topik yang ada di kisi-kisi sesuai dengan atau pelajaran yang teman-teman ampuh. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, coba kita lihat di nomor 3. Di sini sub materi pokoknya atau topiknya teori belajar dan aplikasinya dalam pembelajaran di SD, ya. Terus submateri yang teman-teman harus pelajari yaitu teori behavioristik, konstruktivistik, sosial, dan teori belajar kognitif, ya. Jelas di sini ya, teman-teman harus baca kembali ini dan baca sampai hubungannya ke indikator, yaitu disajikan narasi PBM dengan kegiatan pembelajaran yang terkait dengan teori belajar. Peserta dapat menganalisis teori belajar apa yang sesuai. Jadi ini maksudnya teman-teman baca ini teori belajar ini sampai penerapannya di kelas itu seperti apa, di pembelajaran itu seperti apa. Nanti di soal akan keluar sebuah narasi tentang salah satu teori ini, dari teori behavioristika atau konstruktivistika atau sosialka atau teori belajar kognitif. Akan disajikan narasi, lalu teman-teman menganalisis teori belajar apa yang sesuai, ya. Jadi ini mudah saja, teman-teman tinggal baca, kemudian lihat indikator soalnya dia akan mengarah kemana. Ini dia akan mengarah ke sebuah narasi dalam PBM yang narasi itu merupakan bagian dari salah satu teori belajar. Yang ini tidak keluar dari submateri ini. Oke teman-teman. Kemudian ada penilaian di sini, ada otentik, sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nanti disajikan narasi tentang kompetensi dasar penilaian dan analisis belajar. Peserta dapat menentukan alat penilaian serta hasil analisis belajar untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi tersebut. Jadi ini untuk mengukur. Nanti disajikan sebuah kompetensi dasar, teman-teman menentukan apakah itu bisa dinilai dengan otentik atau penilaian sikap atau penilaian pengetahuan. Ya ini mudah saja, teman-teman tinggal membaca kembali dari submateri, pahami kembali, oh penilaian otentik itu seperti apa, sikap itu seperti apa, kemudian indikator atau kompetensi dasar yang sesuai yang seperti ini, maka penilaiannya seperti apa, otentika, sikap ke apa. Oke teman-teman, jadi teman-teman diharapkan mereview semua indikator yang ada, indikatornya sampai 100. Ya ini. Jadi indikatornya pasti dan jelas, teman-teman tinggal memperdalamnya. Dari sini ada 100 nomor. Kemudian supaya indikator soalnya bisa dijawab dengan baik, teman-teman harus baca kembali, belajar kembali submateri dan materi pokok yang ada. Oke teman-teman, terus dukung channel ini, dan selanjutnya saya akan mereview atau kita akan membahas soal-soal UP yang keluar terkhusus untuk guru kelas SD yang keluar pada tahun lalu, masih sama dengan tahun ini karena kisi-kisi tahun lalu juga sama dengan kisi-kisi tahun ini, tidak ada perubahan. Dan oleh karena itu tetap stay di channel ini, jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya, karena selanjutnya saya akan membuat video untuk mereview soal-soal UP khusus guru kelas, dan kita akan mereview 100 nomor soal yang sesuai dengan kisi-kisi ini supaya teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak pemahaman dan bayangan tentang soal-soal UP. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.